Nggak tahu Kalau nih. punya akses, iya kalau punya akses baca deh, bagus tuh buku itu. Winnetou sama apa tadi? Yang bikin namanya Old Shatterhand. Oh, aku pernah dengar tuh Shatterhand ya. Winnetou ini juga gue sering dengar nih. Tapi nggak tahu nih teman-teman apakah suka baca seperti Mas Bea nggak seperti kayak gitu. Aku sendiri juga jarang sih sebenarnya. Mas Bea, kita bacain pertanyaan dulu ya dari Mas Edi Purwaka ya. Oke. Agar kreativitas kita dipahami oleh banyak orang, bagaimana ya Om? Dalam taraf awal memotret itu kalau aku nggak mempedulikan orang bisa mengerti fotoku atau enggak. Kalau dalam taraf memotret ya, maksudnya sebagai pemula, yang paling krusial adalah bagaimana mewujudkan apa yang ada di otakku menjadi gambar yang ada di kamera. Oke. Gitu. Ketika itu sudah terbiasa, artinya kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan otak kita dan berkomunikasi sama kamera kita. Gitu. Kalau itu sudah terbiasa, lalu kita boleh naik step berikutnya bagaimana orang mengerti proses. Sebetulnya nggak harus mengerti proses kreatif, tapi harus mengerti, mereka paham hasilnya. Itu aku rasa mungkin yang paling tepat itu kali. Orang gitu. Buat apa dia mengerti proses kreatif kita? Tapi yang mereka harus paham adalah apa yang kita foto gitu kan. Yang mau kita sampaikan ya. Iya benar. Apa yang mau kita sampaikan melalui foto itu. Kayak gitu. Itu yang lebih penting sebetulnya. Kalau proses kreatif kita ya orang lain nggak perlu tahu kalau aku rasa. Kalau malah mungkin semua fotografer mungkin lu nggak perlu tahu gimana cara gua mikir gitu. Karena itu lalu jadi kunci kan bagaimana menciptakan visual seperti itu. Kayak ada visual tentara yang ada lingkarannya merah tuh Mas. Bentar, tentara yang ada lingkaran merah. Nggak ada ya? Oh nggak ada. Nggak ada Mas, nggak ada. Nggak ada. Salah aku. Ya udah atau apapun lah. Kayak yang kereta tadi Mas. Buat Fabio, ya Old Shatterhand itu karangannya Karl May, bener. Nah kayak ini kereta kan? Iya, ini kereta gitu. Mas Dodi bisa minggir gak? Agak minggir gitu loh. Itu karena tadi mepet banget ngasihnya. Aku tadi mau setting. Kasih 5 menit. Salah, bukan. Mas Dodi aku minggir sini. Aku hilangkan sebentar. Nih buat info aja sama teman-teman, ini fotonya keren banget loh. Sayang ya. Oh, aku liatin ke teman-teman gini aja. Untung Oke, HP yang satu. Sebentar. Aku bisa Mas. Aku bisa Mas. Bisa ya? Bisa. Nih, aku liatin ke teman-teman nih. Kecil juga ya jadinya ya. Set. Kecil jadinya. Apa Mas Gato waktu itu ngasih kan masih ada selisih 1 jam 2 jam. Ini 5 menit. Ini fotonya. Kayak gini lah kira-kira. Itu kayak apa sekilas pertama tadi kayak multiple exposure ya gitu ya. Ternyata ya mirip. Iya. Mirip multiple exposure. Jadi refleksinya jadi ini sorry karena delay ini. Lanjut Mas Bea. Oke. Ini ceritanya adalah aku harus ngambil foto orang mudik yang terjadi tiap tahun naik kereta. Oh ini zaman mudik. Kalau di Reuters itu bikin
cerita yang namanya foto feature daily life. Oke. Kalau nggak ada apa-apa, jadi nggak ada liputan news, aku harus bikin foto daily life, kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-harinya itu kan harus dikasih caption. Captionnya itu harus bercerita. Jadi kita cari sebuah cerita yang sedang terjadi di masyarakat. Oh, saat ini atau besok banyak orang mudik ini naik kereta. Oh, bikin cerita orang mudik aja deh. Jadi kita bisa menjelaskan orang mudik dan buat apa mudik itu. Kalau orang luar kan nggak tahu Lebaran itu orang Indonesia harus mudik ke kampung halamannya buat apa gitu. Jadi aku bikin cerita orang mudik. Oke, semua fotografer lah katakan Jakarta bikin cerita tentang orang mudik. Lalu bagaimana caranya supaya cerita fotoku berbeda dari yang lain gitu. Nah, prosesnya adalah ketika udah ketemu ceritanya, lalu itu sebetulnya kalau udah ketemu ceritanya orang mudik gitu, itu udah enak tuh. Jadi kita harus aku harus take time, meluangkan waktu. Berapa lama aku kuat untuk jalan-jalan melihat segala sesuatu dan memutuskan, aku motret ini. Aku akan tanya sama Mbak Eni tuh, hari ini ada apa lagi? Kalau Mbak Eni bilang, hari ini nggak ada apa-apa, ya udah aku ke stasiun seharian, Mbak. Oh ya udah jalan aja. Nggak ada apa-apa hari ini. Nah itu aku enak, merasa oke, lepas. Hari ini aku cuman buat foto bersenang-senang. Bersenang-senang itu artinya walaupun aku bekerja sebagai wartawan foto, lalu aku memotret ini sebagai bentuk hobi. Gitu. Sebuah kesenangan. Nah ketika dalam otakku aku udah memicu bahwa ini sebuah kesenangan, lalu aku menjadi bergairah. Menjadi bergairah itu artinya niat gitu loh. Oke, aku ke stasiun Gambir, aku milih stasiun. Iya. Jadi aku pergi ke stasiun Gambir, aku jalan-jalan, aku melihat apa yang ada. Aku lihat aja semuanya. Oh, orang-orang mulai datang. Oh, pada berebut antre ya. Semua orang motret, orang berebut masuk stasiun. Oh, struggling, berebut. Aku cuma bilang aku udah bikin tiap tahun. Semua orang akan bikin. Oke, bikin sesuatu yang lain yang berbeda dari yang lain gitu. Dan aku akan mensugesti diriku sendiri. Aku bilang, Bea, kamu bisa lebih bagus dari ini. Ketika aku menemukan sesuatu, aku akan bilang pada diriku sendiri, kamu bisa kok lebih baik dari ini. Oke, aku jalan lagi. Aku mengamati jalan, muter-muter, lihat orang duduk. Kalau aku capek ya aku duduk, aku cuma lihat-lihat. Aku biasanya kalau motret mudik ini ke stasiun datang jam 8 pagi, itu muter-muter di satu stasiun itu sampai kira-kira jam 12. Hanya untuk melihat-lihat aja. Duduk, aku capek ya, aku duduk selonjoran, melihat orang, tingkah laku orang gitu. Nah, kemudian aku melihat ibu ini. Aku tertarik pada tas di sebelah kanan itu kan ada tulisan Travelindo. Iya. Nah, buat aku itu sebuah informasi buat orang yang tidak tahu kalau dia mau pergi. Kalau ada tulisannya travel, oke, berarti dia mau bepergian. Oh, ini deh, tak coba tak lihat deh. Gitu. Aku lihat-lihat. Terus di seberang sana, jadi yang di belakang itu beda peron. Orang mulai datang, mulai berkumpul. Nah, ketika aku melihat-lihat itu, agak siang, udah jam 11-an gitu, ada kereta lewat. Kereta KRL. Nah, ketika kereta KRL lewat itu, karena itu stasiun KRL kan nggak berhenti di Senen. Tetapi kereta lewat KRL itu berjalan agak pelan. Nah, ketika aku melihat ibu ini pas kereta KRL lewat, pintunya dibuka. KRL zaman dulu kan pintunya dibuka tuh. Iya. Nah, aku bisa melihat orang di sebelah sana,
gitu. Terus aku bilang, oh ini cakep nih, tak bikin slow speed, jadi kereta ini kayak tirai, aku bilang gitu. Nah ketika itu udah ketemu, sekarang bagaimana membuatnya dalam kamera ini gitu. Itu next step. Ketika idenya udah ketemu, oh oke. Gitu. Kenapa aku bikin slow speed? Karena sebelumnya aku ada motret ibu-ibu pakai kerudung merah, aku foto, pas aku foto kereta mau lewat, aku bikin slow speed. Jadi kayak tirai. Ketika aku melihat ini orang ini duduk nunggu kereta, ada penumpang lain di sana, terus ada kereta lewat, aku bilang, wah ini bagus, ini kayak tirai ini. Jadi di sini penumpang, di sana penumpang. Gitu. Itu proses kreatifnya. Kemudian itu diterjemahkan dalam kamera. Nah masalahnya aku bilang, oh aku harus slow speed ya kayak tadi. Wah, padahal aku nggak bawa tripod gitu. Ini aku lupa ya, mungkin dia 1 detik atau setengah detik gitu kecepatannya itu yang aku eksekusi. Terus aku bilang, aduh aku harus bawa tripod nih, tapi aku nggak bawa. Gitu. Itu dibanting saja kayaknya ya. Gitu. Di continuous benar. Tapi orang di depan ini harus benar-benar freeze kan? Freeze, iya. Jadi fokus aku taruh orang di depan, terus aku duduk di lantai. Kakiku aku lipat jadi segitiga itu, aku duduk sender di tembok. Terus kakiku aku lipat, kakiku jadi segitiga, nggak aku selonjorin, jadi aku duduk di lantai. Nah, 2 dengkulku itu jadi tripod, gitu. Iya, udah kamera pas namanya. Nah, udah pas namanya kakinya, kaki tripod. Iya. Real kaki tripod. Nah, sekarang aku udah nemu itu, aku udah lewat KRL lewat. Nah, sekarang aku harus nunggu KRL berikutnya lewat, gitu. Nah, segi untung nggak untungnya adalah aku udah menemukan apa yang mau ketika aku mau motret ini, orang ini akan pergi nggak sebelum KRL lewat. Kalau KRL lewat, orang ini pergi kan udah selesai, aku harus cari lagi kan. Iya. Bubar. Nah itu segi untung nggak untungnya. KRL lewat yang pertama aku nyoba, aku itu nyoba sampai 3 KRL lewat. Gitu. Jadi KRL pertama, jadi aku bukan pakai, aku kalau nggak salah ini masih pakai 5D generasi pertama. Jadi yang 1 detik itu paling nggak, kalau nggak 2-3 frame lah. Track gitu. Iya. Nah, yang susah adalah memperkirakan. Aku harus melihat ketika akan ada kereta lewat, aku lihat pintunya yang kebuka sebelah mana nih. Ketika udah hampir lewat, aku baru pencet gitu. Nah, kadang ada yang pintunya sebelah sini dibuka, pintu yang di sana ditutup. Kalau udah begitu ya nggak kelihatan orangnya. Jadi aku harus mencari kereta KRL yang pintunya di kiri dan di kanan dibuka. Nah, jadi image di sana itu tertangkap pada saat kereta lewat, pintunya dibuka. Nah, jadi image di sana itu masuk ketika itu. Terus ketutup sama tirai kereta yang jalan itu. Gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu ketika foto itu akan jadi sempurna, meteringnya di sebelah mana? Di orang yang depan ini apa di orang yang belakang sana? Kan gitu. Iya. Karena ini 2 nih, ini kalau yang foregroundnya shadow-nya terlalu kuat, iya kan? Iya. Gelap. Nah, meteringnya supaya kayak gini gitu. Kan pas nih, ya kan? Nah itu gimana meteringnya? Meteringnya karena gini, meteringnya aku taruh di sebelah sana, di belakang. Yang kerumunan itu? Yang kerumunan itu. Oke. Gitu.
kalau aku taruh di sini, aku metering orang yang depan, ini meteringnya akan bener. Tapi orang di depan itu akan lebih putih karena dia kena matahari. Oh, over jadi nanti ya. Image-nya nggak akan keluar gitu. Oke. Jadi aku ukur metering di depan sana berapa, aku pindah ke manual. Gitu. Memang jadinya yang di sebelah sini agak lebih gelap. Tapi ketika agak gelap bisa dilihat, oh oke. Ini bisa dinaikin di Photoshop 1 stop kali gitu. Ya udah. Iya. Jadi meteringnya aku jatuhin di belakang sana. Oke. Sip, keren. Ini di stasiun mana nih kalau boleh tahu? Kota. Stasiun Senen. 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 Itu Senen aja setengah hari. Apalagi kalau aku bawa jadi sama Om Lukas ke India. Bisa 2 hari nggak pulang-pulang di stasiunnya. Nah, amin, gini, amin. Tapi jadi gini Mas, aku bukan tipe orang yang ketika aku motret daily life begini, aku bukan tipe orang yang cepat bisa memotret. Karena aku kalau nggak melakukan pengamatan, aku nggak bisa motret. Ya itu kan bea banget. Iya, makanya kita pernah bertengkar di Adu Jawi itu kan. Iya. Udah saatnya harus pergi, aku baru menemukan aku harus motret bagaimana. Iya, jadi aku bilang udah tinggal. Iya. Gitu. Baru terpikir, baru kebaca tuh. Setelah visualnya baru terbayang setelah ngelihat gitu kan. Nah, baru dapat. Tapi kan dahsyat hasilnya. Beda sama yang lain kan jatuhnya. Tuh Lukas bilang bablas Varanasi katanya. Waduh. Itu ajak Mas Gato, ntar ngomel lagi nggak diajak Mas Gato. Tapi pegawai negeri boleh nggak diajak tuh ASN? Absennya susah. Nggak boleh. Nggak boleh, harus izinnya pensiun. Nggak boleh izinnya. Harus pensiun dulu ya. Harus pensiun dulu. Oke. Mbak Ida Kadar baru keluar nih. Tadi udah tidak sebut-sebut. Iya. Ini ada bukan pertanyaan sih. Nggak apa-apa. Just info aja, dalam 2 menit kita akan terputus nih, udah 1 jam pertama, kita akan nyambung lagi. Ini akan semakin seru. Ya mungkin juga nanti ini ada teman-teman ya sempat nanya gimana tentang fotonya Joshua ya. Kita akan bahas kreativitasnya juga ya. Tapi masalah proses kreatif di fotonya Joshua aja. Ya Mas Bea, kalau setuju. Aku nanya dulu, kalau itu boleh dijawab, boleh enggak? Tapi enggak, aku sih setuju, tapi mungkin yang lebih tepat bisa cerita Joshua. Bagaimana dia menemukan itu. Gitu, bukan aku. Tapi kalau aku cuma bisa menilai kayak kemarin Mas Gatot ya cuma bisa menilai aja. Tapi aku nggak bisa menemukan bagaimana dia proses kreatifnya sehingga dia memilih image itu. Kayak gitu. Tapi aku yakin dari foto kemarin itu aku yakin Joshua melakukan pengamatan yang cukup panjang. Mungkin beberapa hari di tempat itu. Dan aku juga yakin itu bukan satu-satunya foto dia tentang yang kayak gitu. Pasti ada beberapa foto ya kan. Itu yang dipilih sama editornya gitu kan. Keren banget. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang berpikir itu settingan, rekayasa. Dia pikir cuma sekali foto itu yang keluar gitu kan. Padahal proses gitu juga mungkin Joshua motret yang berbanyak sekuen yang lain gitu kan. Sampai editornya milih yang itu gitu. Kita bahas nanti setelah 1 menit lagi proses kreatifnya ya. Ini takut terputus nggak enak. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Aku nggak akan mengabaikan kalau Mas Gato. Mas Gato ini memang provokator ya kan. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak ada Mas Gato tuh dunia fotografi kita nggak rame gitu kan. Harus ada orang-orang kayak Mas Gato. Ya seru juga ya Om, ternyata sebelum motret dilakukan pengamatan dulu. Iya, untuk menghasilkan kreativitasnya seorang Mas Bea gitu. Aku lihat ada teman lamaku nih, namanya Anung. Iya, disapa aja. Mas Anung. Hai Anung, apa kabar Nung? Anung ini dulu fotografernya Pak SBY ketika Pak SBY menjabat jadi presiden selama 10 tahun. Anung ini dulu aktivis Forkot. Aktivis ya? Kamu iya, kalau nggak salah iya. Enggak, dia fotografer. Dia fotografer. Dong. Iya. Enggak, dia bukan Uki. Nggak tahu deh. Gitu dah. Jadi aku kenal dia udah lama. Terus dia jadi fotografernya Pak
SBY. SBY. Sampai sekarang mungkin masih ikut Pak SBY. Aku juga nggak tahu sekarang. Gitu. Siap. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah join. Ini sudah dalam 1 menit akan terputus. Jadi aku nggak akan bacain dulu pertanyaannya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti mohon diketik lagi ya. Tapi kayaknya udah nggak ada pertanyaan ini. Nanti setelah ini teman-teman boleh nanyakan, mau bahas tentang fotonya Joshua juga nggak masalah kok. Selagi masih kita koridornya masih dalam fotografi, bukan di luar hal yang lain gitu ya. Oke, kalau gitu nih kita end dulu teman-teman. Kita masuk lagi, mungkin butuh waktu 1 atau 2 menit. Mas Bea mungkin mau nyeruput kopinya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.